Halo semua, perkenalkan nama saya Ikomang Wahyu Andriawan. Saya biasa dipanggil Wahyu. Saya adalah mahasiswa pariwisata budaya kelas sore semester 4 di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa. Dan sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai jurnal atau karya ilmiah yang telah saya buat. Jurnal ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah fotografi, dan jurnal yang saya buat itu berjudul memaksimalkan penggunaan kamera pada gawai pintar sebagai hasil dari fotografi profesional. Jadi dari dulu penggunaan kamera ini sudah sangat marak digunakan oleh kalangan-kalangan masyarakat karena dari awal fungsi kamera ini adalah untuk menangkap momen-momen tertentu yang mungkin penting atau indah karena momen-momen tertentu itu tidak bisa diulangi, dan ketika ada kamera hal itu bisa ditangkap. Dan seiring berjalannya zaman itu ada yang namanya gambar bergerak yang disebut dengan video, sehingga videographer atau fotografi pada saat-saat tertentu itu sangat dibutuhkan. Pada zaman dahulu jenis yang kamera yang digunakan itu adalah kamera analog, atau dimana kamera yang menggunakan film roll, dimana satu roll itu terdiri dari 36 jepretan saja. Saya sendiri saya menyukai vintage atau warna yang dihasilkan dari kamera analog, dan saya punya satu dengan merek Canon Mate. Di sini dia memerlukan maksud saya dia membutuhkan satu film roll, di mana film roll itu menghasilkan 36 foto, dan kita tidak bisa melihat hasilnya sebelum dicuci atau di scan. Nah, menurut saya sendiri kamera analog ini kamera yang cukup saya mahal, karena walaupun kameranya murah 100 ribuan, 100 sampai 200 ribu, dia memerlukan biaya yang cukup untuk menghasilkan 36 foto. Jadi 36 satu roll itu menghasilkan 36 foto dan seharga 90 ribuan untuk Fujifilm roll. Sedangkan kita belum untuk scan atau mencuci filmnya. Dan itu mungkin habis sekitar 50 ribu. Jadi untuk menghasilkan 36 foto aja kita memerlukan 150 ribu rupiah, dan menurut saya itu cukup mahal. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, mulailah dibuat DSLR atau kamera jepretan yang tanpa menggunakan film, dan menurut saya ini cukup lebih canggih daripada kamera analog karena itu tidak memerlukan film, sehingga kita bisa melakukan jepret dan langsung mengecek hasilnya tanpa perlu membuang-buang isi roll film seperti kamera analog. Dan pada kamera DSLR kita hanya membutuhkan memori, sehingga ketika kita tidak puas dengan hasilnya kita bisa mendelete dan memulai motret kembali. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, penggunaan kamera pada zaman sekarang ini walaupun masih banyak digemari oleh orang, hanya saja dengan satu alat kita bisa menggunakan banyak fungsi, yaitu kamera handphone. Seperti yang saya gunakan sekarang, saya merekam menggunakan kamera iPhone yang saya miliki, yaitu iPhone 7, dan menurut saya hasilnya cukup memuaskan. Tidak kalah dengan kamera DSLR atau kamera analog yang saya sebutkan tadi, DSLR menurut saya harganya cukup mahal dan hanya bisa melakukan video dan foto. Sedangkan apabila saya menggunakan HP atau gawai, itu selain untuk kamera saya juga bisa menggunakannya sebagai alat komunikasi, sehingga dengan satu alat saja saya bisa menggunakan alat ini berbagai cara. Intinya yang saya sebutkan itu adalah satu alat sebagai banyak multifungsi intinya. Kegiatan fotografi menggunakan kamera gawai atau smartphone ini menurut saya cukup compact karena bisa juga sebagai alat komunikasi. Selain itu hasilnya juga sangat memuaskan, dan apabila kita menggunakan beberapa triks dan trip yang kita bisa pahami terhadap masing-masing HP kita bisa menghasilkan foto yang hampir atau bisa dibilang bersaing dengan kamera DSLR atau kamera analog. Nah, untuk mempelajari fotografi menggunakan kamera gawai atau smartphone, saya telah merangkum beberapa hal-hal penting di dalam jurnal yang telah saya buat dan rangkum. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama itu kita harus mempelajari teknik pengambilan gambarnya. Hanya saja jika kita pikirkan masing-masing, apabila kita memiliki kamera DSLR atau analog,
dan kita tidak tahu cara menggunakannya, sepertinya itu sama saja, tidak akan menghasilkan hasil gambar yang baik. Menurut saya, kamera analog yang saya miliki ini murah dan saya bisa menggunakannya ketika memang pada saat-saat hal-hal penting. Nah, untuk menggunakannya sebenarnya cukup sulit karena dia memerlukan penggunaan cahaya yang uh, khusus. Apabila saya pikir saya melakukan atau menjepret hasil yang buruk, itu benar-benar kacau. Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari jepretan kamera analog pertama saya, dan benar-benar buruk menurut saya. Kemudian saya akan membahas mengenai tips dan trik memaksimalkan penggunaan kamera pada gawai pintar. Jadi saya sendiri pada saat membahas mengenai tips dan trik ini, saya sendiri belum cukup ilmunya pada tips dan trik ini, karena saya sendiri kadang hanya jepret asal dan menghasilkan hasil yang memuaskan menurut saya, dan kadang saya hanya menaik turunkan brightness. Kemudian saya tahu kapan saya menggunakan flash sehingga hasilnya mungkin lebih baik daripada kita menggunakan kamera DSLR dengan cara asal-asalan. Di dalam jurnal saya telah membuat 10 hal penting atau 10 tips yang dapat membantu hasil dari penggunaan kamera di gawai pintar, yaitu adalah yang pertama itu adalah komposisi fotografi. Karena dalam komposisi fotografi ini kita harus mengetahui objek mana yang menarik untuk difoto. Seperti yang kita ketahui, kalau saya lebih menyukai memfoto pemandangan atau sebuah event yang menurut saya penting. Jadi yang pertama yang kita tahu untuk memotret itu, rasa ingin kita motret itu adalah komposisi fotonya. Apakah ada komposisi foto yang menarik untuk dijepret atau di shoot. Kemudian yang kedua itu adalah cahaya. Cahaya ini menurut saya cukup penting karena pada kamera HP saya, apabila cahayanya rendah pada saat sekarang, ketika saya merekam video ini, saya menggunakan kamera iPhone 7 dengan bantuan brightness dari laptop, sehingga pencahayaannya cukup dan terlihat lebih jelas wajah saya. Nah, kembali lagi ke jenis HP-nya. Jika untuk kamera saya iPhone 7 itu pada saat malam akan menimbulkan yang namanya noise atau bercak-bercak hitam, sehingga yang dihasilkan pada saat malam itu cukup jelek atau buruk. Nah, namun ketika menggunakan flash atau bantuan cahaya itu hasilnya cukup memuaskan. Entah kenapa, mungkin karena pencahayaannya sudah cukup untuk ditangkap lensa, jadi hasil yang dihasilkan itu baik. Kemudian yang ketiga itu adalah digital zoom. Nah, usahakan pada saat kita menggunakan kamera pada gawai pintar ini, seperti yang kita ketahui, digital zoom itu akan menimbulkan banyak sekali yang namanya noise, atau gambarnya itu jadi tidak terlalu jernih daripada aslinya. Beda dengan kamera DSLR yang lensanya bisa kita zoom, walaupun hasilnya itu akan lebih jernih daripada digital zoom yang dimiliki oleh gawai kita masing-masing, termasuk HP saya. Nah, itu lain ceritanya. Seperti ada beberapa handphone yang memiliki lensa 2 atau 3 seperti iPhone X atau iPhone 11. Nah, atau seperti Samsung S20, di mana dia tuh punya lensa tambahan sebagai lensa untuk zoom in lebih jauh, sehingga yang dihasilkan itu menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti yang dari awal saya katakan, kita juga harus memahami kemampuan atau kualitas kamera pada gawai yang kita miliki. Kemudian yang keempat itu kita menggunakan HDR. Nah, jadi saya sendiri juga baru belajar tentang hal ini karena pada saat menggunakan kamera di HP saya, khususnya kamera depan, itu HDR-nya automatic, atau dia akan muncul ketika saya menjepret satu kali, dia akan menghasilkan dua foto. Nah, yang pertama itu adalah foto naturalnya tanpa HDR, dan yang kedua dia HDR.
Nah, saya awalnya tidak mengerti kenapa, tapi menurut Google dan jurnal yang telah saya cek, itu HDR berarti High Dynamic Range, di mana itu diartikan secara sederhana berarti memiliki perbedaan tingkat kecerahan yang jauh antara bagian yang gelap dengan bagian yang terang. Dan menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas karena hal ini, bagian pencahayaan seperti yang tadi saya katakan itu cukup riskan dalam sebuah foto, apalagi kita menggunakan kamera pada gawai pintar ini. Saya rasa penggunaan pengaturan HDR ini cukup penting dalam kamera gawai pintar. Yang kelima yang akan saya bahas ini mengenai tentang kestabilan sebuah foto. Nah, apabila kita menggunakan kamera DSLR, dia akan memiliki sebuah settingan yang disebut dengan, kalau nggak salah, itu namanya sport sport setting gitu ya. Jadi dia akan menjepret dengan kecepatan yang lebih cepat dari gerakan manusia. Jadi yang akan dihasilkan itu akan tetap jernih, tidak akan blur seperti gerakan yang cepat apabila kita foto menggunakan HP. Nah, apabila kita menggunakan gimbal atau kita mengupayakan agar memegang HP secara stabil, itu akan membantu menghasilkan foto atau video yang lebih baik. Karena seperti yang kita tahu, apabila saya merekam video ini dengan seperti ini, tentu tidak asik, bukan? Nah, jadi saya sendiri menggunakan tripod sebagai stand HP saya saat ini, sehingga saya bisa bebas menggunakan kedua tangan saya, dan hasilnya yang dihasilkan itu membantu kamera saya untuk tetap stand dan tidak bergetar pada saat saya merekam video atau foto. Kemudian yang keenam itu adalah mengaktifkan settingan GERD untuk mendapatkan komposisi rule of third. Nah, pada saat saya menjelaskan rule of third ini, saya langsung teringat terhadap materi yang dosen saya kirimi, dosen Pak Anggara, itu menjelaskan mengenai rule of third, di mana rule of third itu adalah salah satu komposisi untuk menghasilkan foto yang bagus karena itu menjadi lebih stabil. Kita bisa lihat di sini GERD yang telah saya rekam kamera saya. Nah, ini bisa mendapatkan komposisi yang lebih akurat karena saya tahu di mana saya harus meletakkan wajah saya tahu di mana saya harus menggerakkan tangan dan badan saya agar di kamera itu terlihat lebih jelas dan lebih teratur, bisa bilang teratur. Kemudian yang ketujuh ini adalah membersihkan kaca sebelum memotret atau merekam sesuatu. Terlihat berbeda, bukan? Nah, yang tadi itu sebenarnya lens saya cukup kotor. Jadi apabila kita bersihkan akan menghasilkan maksud saya menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini pasti akan membantu sekali. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah mengaktifkan focus picking. Nah, focus picking ini sebenarnya baru pertama kali saya mendengarnya dan membacanya. Nah, mari kita pahami bersama. Jadi focus picking ini adalah fitur kamera untuk membantu kita melihat lebih jelas apakah objek sudah berada dalam titik fokus atau tidak dengan cara memberikan highlight pada bagian yang fokus. Nah, sepertinya focus picking ini artinya kita memilih sebuah objek untuk kita fokuskan dalam sebuah foto atau video. Kemudian yang kesembilan itu adalah mempelajari exposure pada fitur kamera. Nah, jadi pada kamera gawai ini telah dibekali beberapa exposure sesuai dengan tujuannya. Yang pertama itu adalah portrait, digunakan saat memotret manusia, dan kamera akan memilih bukaan terbesar, f-number paling kecil, untuk mendapatkan foto bokeh serta pengaturan skin tone yang bagus serta softening agar kulit terlihat halus. Hal ini sebenarnya cukup penting, apalagi digunakan oleh cewek-cewek yang suka fotografi. Itu akan memberikan foto yang bokeh, atau bokeh itu dalam istilah blurnya sangat menarik dalam sebuah foto. Kemudian ada landscape, digunakan untuk memotret pemandangan, dan kamera akan memilih bukaan terkecil f-number paling besar untuk mendapatkan foto yang tajam secara keseluruhan dengan ISO rendah, saturasi meningkat terutama pada warna hijau dan biru. Karena tujuan foto landscape ini adalah foto pemandangan. Jadi yang diutamakan itu adalah ISO terendah dengan saturasi pada warna biru dan hijau. Kemudian adalah makro atau close up, di mana digunakan saat memotret benda-benda kecil dengan jarak dekat, dan kamera akan mengatur agar lensa bisa fokus dalam jarak dekat.
Kemudian sports, seperti yang tadi saya katakan, digunakan untuk memotret benda atau objek yang bergerak cepat. Kamera akan mengatur shutter speed secepat mungkin untuk membekukan objek sehingga objek tidak terlalu terlihat blur ketika bergerak terlalu cepat. Saat menggunakan bukaan kecil f-number yang paling besar, kamera akan menaikkan nilai ISO untuk mendapatkan speed yang lebih cepat. Selain itu, kamera akan menggunakan mode eye servo atau metode fokus dengan melakukan tracking mengikuti gerakan objek. Kemudian ada night portrait, digunakan untuk memotret malam hari. Nah, pada iPhone saya saat ini tidak memiliki night mode, sehingga yang dihasilkan itu terlalu noise dan biasanya iPhone saya akan mengaktifkan flash secara otomatis apabila keadaan sudah terlalu gelap. Kemudian ada sunset atau sunrise, itu digunakan pada saat sesuai namanya, pada saat kita ingin memotret sunset atau sunrise, dan kamera itu akan memilih pengaturan terbaik untuk mendapatkan foto sunrise dan sunset yang bagus, menarik kan? Kemudian ada fireworks, itu digunakan untuk memoto kembang api, dan kamera akan menggunakan shutter speed yang hampir mirip dengan sports, sehingga bukaannya paling kecil dan shutter speednya paling lambat. Lalu kemudian ada beach atau snow, itu digunakan saat memotret pantai atau lingkungan yang putih bersalju, dan kamera akan melakukan kompensasi untuk menghindari foto underexpose karena mengukur latar belakang yang terlalu putih atau monoton. Nah, jadi pada saat beberapa pilihan mode lainnya itu tergantung dari jenis HP dan merek dari yang dibuat oleh sebuah produsen. Dan yang terakhir ini adalah menggunakan lensa tambahan. Menurut saya lensa tambahan itu cukup sulit karena yang akan dihasilkan dari lensa tambahan ini akan cukup berbeda. Jadi seperti yang saya gunakan ini adalah lensa wide atau lensa yang besar, dan hasilnya menurut saya cukup buruk karena lensa yang saya beli ini hanya seharga 15.000 dan ini sangat tidak worth it. Tapi I love to try, saya sangat suka untuk mencoba hal-hal baru. Jadi itu saja presentasi yang saya buat. Mungkin saya terlalu banyak membahas mengenai hal-hal pribadi yang sebenarnya tidak menguntungkan dalam video ini. Namun saya akan menyimpulkan bahwa menjadi seorang pro menggunakan kamera ini butuh latihan terus-menerus, apalagi menggunakan gawai pintar. Sama seperti fotografer dengan kamera DSLR. Mereka tidak mungkin melakukan fotografi DSLR itu secara semena-mena, tapi menghasilkan foto yang baik itu tidak mungkin. Dan ini bertujuan untuk foto yang dihasilkan itu semakin bagus dan mampu meningkatkan personal brand dari seorang fotografer melalui gawai pintar. Jadi hasil dari personal brand dan hasil dari foto yang memuaskan ini akan memberikan dampak yang baik dan dikenal oleh banyak orang sebagai seorang profesional. Memaksimalkan penggunaan fitur pada kamera, khususnya pada kamera gawai pintar, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar karena seperti yang saya bilang tadi, gawai pintar ini sangat compact sebagai alat yang multifungsi. Kita bisa menggunakan sebagai alat komunikasi, dokumentasi, dan kita bisa gunakan sebagai sumber dari informasi yang tersebar di teknologi di zaman sekarang. Dan kita harus memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap gawai pintar yang kita miliki sebagai fitur kamera dan menghasilkan foto yang bagus sehingga mampu bersaing dari hasil kamera DSLR. Dan pemanfaatan exposure, ISO atau ASA, dan pencahayaan yang baik akan sangat membantu nilai keestetikan dari foto yang dihasilkan hanya dari gawai pintar saja. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila saya melakukan terlalu banyak kesalahan pada saat saya melakukan presentasi ini. Namun saya harapkan koreksinya pada kolom komentar sehingga saya dapat memperbaiki diri dan memperbaiki apa yang saya telah lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu. Bye bye.